Alhamdulillah, terima kasih jamaah Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Di segmen sebelumnya Ibu Yuyun bertanya untuk masalah yang dialami adiknya. Adik laki-lakinya baru saja di PHK sehingga harus mengalami kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Sementara baru saja menikah dan memiliki 2 anak kecil. Dan kondisi ekonominya yang menurun inilah yang membuat istrinya meninggalkan kehidupannya. Meninggalkan 2 anak yang harus diasuhnya. Sempat putus asa, sempat berburuk sangka kepada Allah dengan berpikir kalau emang Allah ada untuk hambanya, kenapa saya dibiarkan mengalami ujian seperti ini. Padahal perintahnya selalu dijalankan, selalu meninggalkan larangannya, tetapi kenapa ujian datang kepada saya? Kata adik laki-laki dari Mbak Yuyun. Bagaimana Pak Ustadz pencerahannya agar hidupnya adiknya ini bisa kembali lebih baik lagi dan istrinya kembali kepada kehidupannya sehingga bisa kembali membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Adakah doa-doa yang harus dipanjatkan atau ada tips kiat bagaimana menerima ujian ini? Silakan Ustaz. Baik, untuk adiknya Ibu Yuyun di PHK kemudian ditinggalkan istrinya, tapi belum talak, belum ya, hanya pergi ya. Baik, ada nasihat yang sangat bagus untuk adiknya Ibu Yuyun, untuk kita semua. Apa nasihatnya? La taj'al hamman wahidan yunsika alfan minan ni'am. Jangan sampai satu kesusahan membuatmu lupa akan 1000 kenikmatan. Apalagi sampai tadi suudzon sama Allah. Ya Allah, saya teh udah ibadah, kurang gimana sholat saya, kurang gimana ngaji saya, tapi kenapa begini balasannya ya Allah? Jangan sampai satu kesusahan melupakan 1000 kenikmatan yang sudah Allah kasih. Badan sehat, anak sehat. Ketika satu kesusahan kita lupa dengan semua kenikmatan yang Allah kasih. Jangan sampai seperti itu. Dan bisa jadi ini adiknya dari Ibu Yuyun itu sedang diselamatkan sama Allah dari perempuan yang tidak baik. Diselamatkan oleh Allah dari perempuan yang tidak tulus mencintainya. Kalau istrinya dari adiknya Ibu Yuyun tulus mencintai, dia tidak akan meninggalkannya dalam keadaan apapun. Mayyuhibbuka layyatrukuka walau kunta syaukan baina yadaih. Orang yang benar-benar mencintaimu, dia tidak akan meninggalkanmu walaupun engkau menjadi duri yang menghadang di hadapannya. Gitu. Makanya adiknya Ibu Yuyun lagi diselamatin dari perempuan yang tidak benar-benar mencintainya. Maka husnudzonlah sama Allah, berterima kasihlah sama Allah. Ya Allah, terima kasih. Engkau sudah memperlihatkan kalau istriku memang tidak baik untukku, ya Allah. Begitupun buat kita, Bu. Ketika ibu suaminya ninggalin ibu, suaminya jahat sama ibu, ibu langsung bilang sama Allah, ya Allah, terima kasih engkau sudah memperlihatkan ternyata ini yang namanya laki-laki yang tidak baik. Dan kita yakin kalau kita ikhlas tawakal kepada Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Biar istrinya kembali pulang, istrinya sayang sama keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, biar apa? Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu doanya. Atau kalau ibu mau, saya diijazahin sama umi saya,
butuh apapun, ibu mau ada hajat apapun, kalau ibu hafal Asmaul Husna, ibu baca berulang kali, ibu terus baca berulang kali, dan ibu panjatkan doa sama Allah, insya Allah dikabul oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan adik dari Ibu Yuyun kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan utuh, dan insya Allah ekonominya Allah angkat kembali dengan penuh keberkahan. Baik, itu mungkin Kang Bedu untuk jawaban dari Ibu Yuyun. Amin, amin. Mudah-mudahan kondisi ekonomi adiknya Ibu Yuyun kembali membaik, bisa mendapatkan pekerjaan, bisa memberikan penghidupan untuk kedua adik masih kecil. Karena selama ini kan dibantu oleh Ibu Yuyun, dan setelah berdoa, setelah berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah, Allah akan kembali melimpahkan rezeki karunia yang nikmat yang luar biasa kepada adik laki-laki Ibu Yuyun. Amin amin rabbal alamin ya. Baik, dan itulah tadi tausiah dari Ustadz Encep untuk harta tahta pria bukan jaminan dan setia. Maka dampingilah pasangan kita yang setia kepada Allah, yang akan menjadi jaminan karena kita tidak akan ditinggalkan olehnya. Karena kalau pasangan kita Allah saja ditinggalkan, apalagi kita. Jadi cintailah pasangan yang mencintai Allah terlebih dahulu, baru kemudian mencintai kita. Seperti itu ya Uus. Baik Uus, sebelum kita akhiri tausiah hari ini, boleh dipimpin doa Uus agar apa yang tadi Uus sampaikan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi cita-cita, doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Silakan Us. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita menundukkan hati dan kepala kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang kita hajatkan hari ini, segala butuh kita insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna minal alimina al-amilina al-abidina al-mujahidina al-mukhlisin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah apa yang kami lakukan, jadikanlah apa yang kami kerjakan menjadi nilai yang ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, yang berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan bermanfaat untuk sesama. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, jadikanlah pasangan-pasangan kami pasangan yang setia, pasangan yang bertanggung jawab, pasangan yang selalu menuntun kami ke dalam kebaikan dan selalu menuntun kami dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, ya Allah yang maha pengampun, yang maha mengampuni segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa orang tua kami, dosa pasangan kami, dosa para pendahulu kami, dosa para pemimpin kami, dan tempatkanlah kami selalu dalam lindungan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biqadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Uus untuk doa dan tausiahnya. Dan terima kasih untuk jamaah yang sudah hadir di Jalan Dakwah di Masjid Al Khairiyah. Terima kasih juga untuk DKM Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berada di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2.
Dan terima kasih juga untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa ikuti terus akun media sosial kami di @btvidofficial dan juga di @jalandakwah BTV Official. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan dikirim melalui DM dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari pukul 6 pagi hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.